Nah, ini tuh yuk yang tadi ini nih, Emi sudah carikan gambar-gambar yang lain, bentuk-bentuk dari ini, kayak ini tuh, Mm-mm. histogram nih, ini lagi nih, ini histogram ini. Bisa juga seperti ini, ada yang di tengah-tengah, ada yang, pokoknya yang histogram langsung baku gandeng, 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 lengket-lengket gitu loh. Ini juga histogram. Nah, ini yang ini poligon, 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 poligon. Ini yang garis-garis tengah poligon. Jadi ini histogram. Nah, ini dia pakai nilai tengah nih. Kenapa? Karena datanya berkelompok. Tapi ini biasa nanti SMA. SMP kayaknya nggak sampai sini. SMA begini. Jadi itu nanti kalau yang ini misalnya datanya berkelompok, berarti ini mulai dari berapa ya? Pertengahannya 39,5. Kayaknya mulai dari 35 sampai dengan 44 kayaknya. Ini datanya. Bentar. Ada yang data berkelompok sini. Jadi ini biasanya datanya itu nggak mau. Oke, udah. Jadi data ini kan di 35,5. Jadi biasanya itu mulai dari 35 sampai dengan 44. Kemudian berikutnya berarti 45 sampai dengan 54. Lalu berikutnya lagi berarti 55 sampai dengan 64. Ini kalau dihitung berapa ya? Kayaknya sih 39. Selisihnya berapa nih? 9 kan ya? 9 bagi Mm-mm. 2 berapa? 4,5 kan? Jadi itu ada yang Iya. namanya nanti istilahnya itu XI, itu nilai tengah. Jadi ini ditambah ini bagi 2. Ini berarti di 39,5. Kemudian di sini adalah 49,5 dan seterusnya nih. Sampai di sini berarti 59,5. Maka yang berikutnya berarti 65 sampai 74, lalu 75 sampai 84. Kemudian 85 sampai 89. Jadi ini nilai tengahnya nanti di sini adalah 69,5, ini 79,5, lalu ini 89,5 gitu. Jadi ini nanti berapa nih gitu. Nah, nanti ini diambil nilai tengahnya. Jadi berarti ini frekuensinya kayaknya ini 5. Ini frekuensinya di sini adalah 5, berikutnya ini adalah 10. Kemudian yang ini berarti sama dengan 20. Terus yang di sini 10. Lalu ini adalah berapa lagi? 5 lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sampai ini. Lalu buatnya seperti ini gitu. Oke? Ya, saya. Itu gambarannya tentang itu. Ini juga ada lagi nih gambarnya ini. Ini sama. Ini nilai tengahnya. Jadi bikin ini histogramnya. Kemudian eh, ini adalah poligon ini. Yang ini poligon, yang ini adalah histogram. Nah, ini lagi ada ini data, kayak ini datanya ini 41 sampai dengan 50. Nah, ini dimulai dari 40,5 sampai 50,5, tidak pakai nilai tengahnya. Jadi batasannya itu. Jadi ini dikurangi 0,5, yang ini dikurangi 0,5. Nah, ini bentuknya, histogramnya. Yang ini adalah poligonnya, gitu. Nah, ini kubus, kubus, kubus. Nah, ini limas. Limas sudah belajar belum? Di sekolah? Belum? 5. Ah, ah, Belum. belum ya. Nah, untuk Mm. limas, bentar. Limas itu volumenya itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 3. Gitu. Luas alas kali tinggi bagi 3. Nah, untuk cari luas selimutnya ya tergantung ini ada berapa. Kalau ini kan segitiga, segitiga, segitiga semua kan. Kebetulan ini kan panjangnya sama, 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 sama. Berarti nanti luas selimutnya karena ada 4 sisi di sini. Ini segitiga, 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 ada 4. Berarti sama dengan 4 kali luas segitiga. Tergantung gambarnya nanti. Nah, nanti luas permukaan berarti sama dengan luas selimut ditambah dengan luas alas. Karena tidak ada tutupnya, runcing. Pokoknya semua yang runcing itu volumenya itu dibagi dengan 3. Kayak kerucut. Kalau untuk kerucut,
Kerucut itu kan alasnya berbentuk lingkaran gini, seperti ini kan, ya kan? Mm-mm. Nah, ini untuk kerucut berarti nanti volumenya ya sama, luas alas dikalikan tinggi dibagi dengan 3, gitu, untuk kerucut. Ya, untuk kerucut kalau luas selimutnya itu sama dengan PRS. PRS S-nya itu nanti sama saja dengan akar dari tinggi pangkat 2 ditambah dengan jari-jari pangkat 2. Itu luas selimut. Luas alasnya, sisinya ya. Pelukis namanya itu garis pelukis yang miring ini. Luas alasnya ya tetap sama dengan lingkaran PR kuadrat itu. Gitu. Bu. Ah, ini ada, ini gambarnya adalah setengah bola dengan silinder nih. Ya, setengah bola dengan silinder. Nah, ini kalau bola, untuk yang bola itu volumenya itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Luas permukaan bola kalau full satu bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Tapi kalau setengah bola itu ada berongga, ada pejal. Ya, untuk yang berongga berarti luas permukaannya sama saja dengan 2 pi R kuadrat. Tetapi kalau pejal, pejal itu berarti tertutup, artinya terisi semua. Itu luas permukaannya sama dengan 3 pi R kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perhatikan gambar ini berarti selimut setengah bola di luarnya. Nah, ini ada alasnya nih, ini alasnya. Nah, ini berarti selimut silinder. Maka untuk ini luas permukaannya berarti sama dengan luas alas ditambah luas selimut silinder atau tabung. Ini ditambah dengan luas selimut setengah bola. Berarti ini sama saja dengan pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi RT ditambah ini setengah bolanya berarti 2 pi R kuadrat gitu. Untuk yang ini. Ini untuk cari luas permukaan. Sedangkan untuk cari volumenya berarti sama dengan volume silinder ditambah dengan volume setengah bola. Volume silinder kan sama dengan pi R kuadrat T atau luas alas kali tinggi pi R kuadrat T. Ditambah volume bola setengah bola berarti 4/3 kali 1/2 pi R pangkat 3 gitu. Ya, pakai ini. Ini untuk yang ini. Nah, yang ini nih, kalau yang ini berarti ada tabung dengan kerucut. Untuk luas permukaannya berarti sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut. Berarti sama dengan pi R kuadrat. Selimut tabung itu adalah 2 pi RT. Selimut kerucutnya berarti ditambah pi RS. Nah, pi RS, S-nya itu adalah pelukis. Ini jari-jarinya berarti 7 nih. Tingginya ini kita belum tahu, tapi ini 36 dikurangi 12. 36 kurang 12 berapa? 24 ya? dua puluh Mm. empat. Berarti ini pelukisnya, ini S-nya. Maka S-nya sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sama dengan akar dari 49 ditambah dengan 576. Berarti ini sama dengan akar dari 625. Maka sama dengan 25. Ya, nanti tinggal kasih masuk angkanya ke sini ya untuk cari itu. Nah, ini karena jari-jarinya 14 berarti untuk menghitung luas alas ini sama dengan pi R kuadrat. Nanti Yuyu harus pakai 22/7. Dikalikan jari-jarinya 7 kali 7. Coret-coret. Berarti sama dengan 154. Itu luas alasnya. Untuk luas selimutnya itu sama dengan pi RS ya tetap kamu pakai 22/7 dikalikan 7 kali pelukisnya adalah 25. Coret-coret. Berapa? 50, 550. Nah, nanti luas ini, luas selimut tabung, LS tabung, itu kan sama dengan
2 PRT kan. 2 PRT ya 2 dikalikan 22 per 7 dikalikan 7 kalikan tingginya berarti 12. Coret, coret. 44 kali 12. 44 kali 12. Nanti dicari sama dengan berapa gitu. Bisa ya? Yang penting tahu rumusnya dulu gitu. Berarti aman nih. Nah ini adalah ya tabung sama kerucut. Ini cuma angkanya nggak terlalu jelas nih. Kayaknya ini 14 nih. Tingginya 43, ini 14, ini kayaknya 7 cm itu. Ya sama. Nah ini apa namanya? Kerucut-kerucut gitu. Sama sih caranya ngitung. Jadi kalau untuk yang runcing di sini, untuk cari volumenya di sini, volume berarti sama dengan luas alas kali tinggi dibagi dengan 3. Lalu luas selimutnya untuk kerucut sama dengan PRS. Ini pelukisnya 15 nih. Ya, pelukisnya 15, lalu tingginya 12 ini, tingginya 12. Berarti kita perlu cari jari-jari. Cari jari-jari di sini berarti nanti R-nya ini sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar 225 dikurangi dengan 144. Berapa ya? 225 kurang 81. 144. 81 ya? Iya. Ya, cocok. 81. Mm-mm. Berarti sama dengan 9. Cocok atau cocok? Cocok ya? Ah, ya, berarti ini 9 jari-jarinya. Ya udah, habis itu ya tinggal ngitung, kasih masuk rumus gitu. Ini berapa ini? Ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa gitu. Ya enggak, oh 16 ini, 16. Berarti ini 8. Kemudian pelukisnya di sini adalah 10. Pelukisnya 10 berarti tingginya. Ini kita harus cari tinggi. Maka tinggi berarti sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 100 dikurangi dengan 64. Jadi sama dengan akar dari 36. Berarti sama dengan 6 itu. Seperti itu. Lalu yang ini berapa ya? Ini anggaplah ini 5 lah udah. Yang ini 6 itu ya. Berarti ini 3 di sini. Tegak lurus di sini. Maka ini kita perlu cari tinggi. Maka tinggi di sini berarti sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 dikurangi dengan 9. Sama dengan akar 16 atau sama dengan 4 gitu. Nanti selanjutnya ya tinggal cari pakai rumus ini semua. Bisa ya? Oke, Bisa. ini tabung kan gampang. Kalau tabung berarti luas alas sama dengan pi r kuadrat, luas selimut sama dengan 2 pi RT, kemudian luas permukaan berarti sama dengan luas selimut ditambah 2 luas alas. Lalu volume berarti sama dengan luas alas kali tinggi berarti sama dengan pi R kuadrat T. Gitu aja. Sisa masuk rumus semua. Ini di buku kelas 3 kayaknya ada. Yuk, nanti kamu lihat soal-soal yang ada di buku Mandiri kelas 3 itu ada banyak sekali itu soalnya. Nah, ini tadi ini data-data lagi tadi ini. Jadi kalau mau bikin histogram atau apa ini pakai ini. Berarti kalau mau pakai nilai tengah boleh, mau pakai batas bawah, batas atas boleh. Kalau kamu pakai batas bawah, batas atas berarti yang mendatarnya di sini ya, yang mendatarnya. Jadi ini harus ada ini. Nah, baru nanti ini nilainya, frekuensinya. Berarti angkanya mulai di sini kan ini kan 34 ya, dikurangi 5 berarti sama dengan berapa? 33,5. Yang ini ditambahin 5 berarti ini sampai di 38,5. Berikutnya berarti sampai di 43,5. Terus di sini adalah 48,5. Lalu 53,5. Terakhirnya di sini berarti 58,5. Sampai lagi di sini ya tambahin lagi berarti 60
Berapa ya? Ditambahin berapa ya? 63,5, 63,5. Ya udah, nanti tinggal bikin garis-garisnya aja. Ya, dibikin garis-garis, disambung-sambung gitu loh. Oh, 3 itu ya. Ini berarti sampai di angka 3. Angka 3, terus berikutnya 8. Ya, ini agak naik lagi 8. Nanti ini diginiin gitu. Terus habis 8 ini nanti 15. Oh, tinggi lagi nih. Nah, berarti ini sampai di 15 gitu. Nanti ya ini tarik garis gini. Terus berikutnya adalah 10. 10. Oh, agak ke sini. Ya, ini 10. Terus habis itu berapa? 4. Ya, 4 agak tinggi lagi lah gitu. Ya udah, jadi seperti ini. Nah, nanti ya tinggal di, apa namanya, kalau histogramnya ya, berarti ini, terus nanti ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, kemudian ini ke sini, nanti ini lagi ke sini lagi gitu ya. Bisa ya? Gampang sih kalau ini. Mm-mm. Apalagi yuk? Kan itu hanya sampai di histogram dengan anu toh, ndak dicari rata-rata apa semua ndak. Nggak ada. Oh, histogram poligon ya. Gitu. Apalagi sekarang? Tunggu dulu lah, aku coba cek. Hmm, pola angka, Hah? Oh, pola angka. pola Oke, oke, oke. Pola angka itu nanti yang ada apa namanya? Deret, deret, deret. Ada namanya deret aritmatika, ada namanya deret geometri. Pola-pola itu yang tambah-tambah angkanya gitu. Bentar. Oke, yang di pola angka kita belajar dari yang paling gampang dulu ya. Misalnya mulai yang aritmatika dulu. 6, kemudian 8, lalu 10, lalu 12. Kemudian di sini ada titik-titik, berapa, titik-titik, berapa, titik-titik, berapa, diteruskan 3. Nah, ini kamu harus lihat polanya. Untuk ke sini ditambah atau dikurang? Tambah ya, tambah berapa? Tambah dua, 2. Ini ke sini tambah 2. dua, Yang ini tambah, oh berarti tambah-tambah 2 aja. Maka yang berikutnya di sini adalah 14, 16, kemudian 18. Ini 3 angka berikutnya. Misalnya lagi di sini dimulai dengan angka 2, 4, kemudian di sini adalah 7, lalu ini adalah 11, lalu kita disuruh lanjutkan lagi. 3 angka lagi ke belakang. Nah, ini ke sini tambah berapa? dua, 2. Ini ke sini tambah berapa? tiga, 3. Ini ke sini tambah berapa? empat, Berarti kira-kira berikutnya tambah berapa? lima, 5. Berikutnya tambah berapa? enam, Berikutnya tambah berapa? tujuh, 7. Berarti di sini ada angka 16, 16, dua, dua, 22. Kemudian, 29, ya begitu. Ya ini paling gampangnya itu. Kemudian misalnya lagi ini dari 20, kemudian di sini adalah 17, lalu di sini adalah 14, lalu kita disuruh melanjutkan lagi 3. Nah, ini ke sini berapa? Ditambah atau kurang? dikurang tiga, Kurang 3. Ini ke sini? kurang tiga, Kurang 3. Berarti ini sama polanya. Jadi ini ya, ya semuanya berarti kurang 3, dikurangi 3. Maka di sini berapa? 11, 11. Berikutnya 9, 8, 8. Berikutnya 5. 5. Dan seterusnya. Jadi nanti kita harus temukan tuh caranya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah ini belum pakai rumus. Ini yang masih biasa-biasa. Nah nanti ada yang secara umum pakai rumus. Pakai rumusnya gini. Jadi kalau penambahannya tetap boleh tambah, boleh kurang. Nah, bilangan pertama itu kita sebut U1.
Bilangan kedua itu adalah U2. Bilangan ketiga U3 sampai bla 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 ini sampai dengan U ke N. Nah, dari U1 ke U2 itu tambahnya itu B. B-nya ini boleh positif, boleh negatif. Ini ditambah juga dengan B dan seterusnya. Nah, bilangan U1 ini kita sebut dengan A, sama dengan A. Jadi U1 ini sama dengan A. Nah, U2 itu sama dengan U1 ditambah B. Berarti ini sama saja dengan A ditambah dengan B. Lalu U3 itu sama saja dengan U2 ditambah dengan B. U2-nya adalah ini. Oh, berarti ini sama dengan A ditambah B ditambah B. B-nya ada berapa? 2. 2. Berarti A ditambah 2B. Angka 2 ini itu kan berasal dari 3 dikurangi 1 kan? Mm-mm. Ya kan? Jadi ini kita ganti Iya. dengan N. Berarti N min 1. Maka kalau kita pakai UN berarti sama dengan A ditambah dari N dikurangi 1 dikalikan B. Nah ini rumusnya untuk barisan aritmatika gitu ya, untuk barisan aritmatika. Nah, untuk ini kita bisa melihat misalnya contohnya sekarang. Jadi kamu hafalin ini ya, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B ya. Sekarang misalnya ingat ya, UN itu sama dengan apa tadi? A ditambah N min 1 Kurang. dikalikan dengan B ya. Nah, ini untuk UN-nya ya. Nah, sekarang B-nya itu sama saja dengan U2 dikurangi U1 atau boleh sama dengan U ke N dikurangi dengan U ke N min 1 gitu ya. Di contohnya misalnya gini, ada nih 4, kemudian berikutnya adalah 7, lalu berikutnya adalah 8, lalu kita diminta menentukan adalah U ke 20 gitu ya. Nah, ini kita lihat Mm. nambahnya berapa? 3. Oh, ini 8, ini habis 8, 10 ini, sorry. Ini 10. Mm. Oh, oke. Nambahnya 3 ya. Ini nambah 3 kan? Berarti yang ini Iya. adalah U1. Ini berarti A. Lalu ini adalah selisihnya, berarti adalah B. Maka A-nya di sini sama dengan 4, B-nya berarti sama dengan 3. Nah, Iya. tadi rumusnya UN apa? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Kalau kamu ngitung ke 20 kan repot. Tambah 10, tambah 3, tambah 3, tambah 3, sampai cari yang urutannya ke 20 itu yang mana gitu ya. Nah, berarti pakai Mm. ini. Nah, sekarang karena U20 berarti N-nya kita ganti angka 20. Maka U20 sama dengan A ditambah 20 dikurangi 1 kali B. Berarti sama dengan A ditambah 19B. Udah, kasih masuk angkanya. A-nya 4 ditambah 19 kali 3. Berarti ini sama dengan 4 ditambah berapa? 57. 57. Maka ini sama dengan 61. 61 kan? Gampang ya? Gampang Iya. sekali. Oke, sekarang misalnya lagi diketahui gini. U3 barisan aritmatika sama dengan misalnya 14. Lalu U8 sama dengan misalnya 30. Yang ditanyakan U30 sama dengan berapa? Ini untuk yang aritmatika ya. Aritmatika. Aritmatika. Nah, kita tahu bahwa UN rumusnya apa? A A ditambah tambah N N min kurang 1 1. kali B. Nah, kalau U3 itu kan berarti A ditambah 3 dikurangi 1 kali B kan? Tadi sama dengan Iya. A ditambah 2B. Nilainya berapa? 14. 14 kan? Kemudian kalau U8 berarti sama dengan A ditambah 8 kurang 1 kali B. Maka sama dengan A ditambah dengan 7B. Berapa nilainya? Oh, 30. Gitu. Nah, ada persamaan satu, ada persamaan dua ini. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan satu, yang ini kita sebut sebagai persamaan dua. A ditambah 2B sama dengan 14. A ditambah
7B sama dengan 30. Nah, kita kurangi. Ini coret, ini coret. Berapa ini? Min 5B. Min 5B. Sama dengan Min 16. min 16. Berarti B sama dengan minus 16 dibagi minus 5. Aduh, jangan 16 deh. Tunggu dulu. Kita ganti ini supaya gampang angkanya. Jadi diganti misalnya berapa ya? 39 gitu ya. Boleh ya? 39 lah supaya gampang. Berarti ini min berapa nih? Ini cuma supaya gampang hitungnya itu. Minus berapa? Jadi min 25. Minus 25. Oke ya. Ini minus 25, min 25 berarti sama dengan 5 kan? Nah, jadi gampang itu. Oh, B-nya sama dengan 5. Itu kita pulangkan lagi ke U3 tadi. 2A ditambah dengan 2B sama dengan 14. Berarti A ditambah 2 kali berapa? 5 kan? Sama dengan 14. A ditambah 10 sama dengan 14. Berarti A-nya berapa? 4. 4. Oke, dapat tuh. A sama dengan 4, B sama dengan 5. Lalu yang ditanyakan adalah U30. UN kan sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Berarti kalau U30 maka sama dengan A ditambah, mau langsung ya nggak apa-apa, 30 kurang 1, 29B. 29. Berarti U30 A-nya adalah 4, ini ditambah 29 dikalikan B-nya adalah 5. Berarti sama dengan 4 ditambah seratus empat puluh 145. lima ya, 145. Jadi sama dengan 149. Begitu. Nah, ini udah termasuk soal susahnya daripada aritmatika. Untuk yang masih ini barisan-barisannya. Nah, barisan yang berikutnya itu adalah yang ini udah oke kalau begini bisa yuk. Oh, Oke, ya. oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah barisan yang dikali-kali gitu. Di misalnya di sini ada angka 5, kemudian 10, lalu 20, berikutnya adalah 40. Lalu kita disuruh cari dua barisan berikutnya. Ini ke sini kali berapa? 2. 2. Ini ke sini kali berapa? 2. 2. Ini ke sini kali berapa? 2 kan? Jadi berikutnya berapa? Kali 2. Ya berapa? 80. Oke, terus 160. 160. Bisa juga nanti pengalinya itu adalah lebih kecil, nggak apa-apa. Di misalnya mulai dari 72, kemudian di sini adalah 36, lalu ini ada 18. Lalu kita diminta mencari dua angka berikutnya. Nah, ini ke sini dikali berapa? 2. 1/2 atau dibagi 2 ya. Oke. Ini ke sini berarti kali 1/2 lagi. Berarti yang ini berikutnya berapa? 9. 9. Berikutnya berapa? 4 9 per per 5. 2 ya. Oh, Berikutnya lagi berapa? 9/4 dan seterusnya ya. Nah, untuk barisan ini itu namanya barisan geometri. Barisan geometri itu U1 itu ini dia adalah U2, pengalinya itu adalah R. Jadi U1-nya itu sama dengan A. U2-nya ini berarti sama dengan A dikalikan R. Nanti U3 ini kan kali R lagi. Berarti iya. U3-nya sama dengan U2 kali R. Maka sama dengan A dikalikan R dikalikan R. Ini kan sama dengan apa? AR pangkat 2 kan? Iya. Nah, sekarang angka 2 ini boleh nggak ditulis jadi 3 dikurangi 1? Boleh nggak? Bisa ya? Ini boleh Mm-mm. nggak ditulis A pangkat R 2 dikurangi 1? Yang ini berarti sama dengan A pangkat R 3 dikurangi 1. Ini tiganya kan ini. Ya kan? Mm-mm. Nah, ini kan N. Berarti ini kan N. Mm-mm. Jadi UN itu sama saja dengan A pangkat R kali N dikurangi dengan 1. Itu rumusnya ya. Oke.
Jadi untuk geometri, barisan geometri, itu UN itu sama dengan A R pangkat N min 1. Misalnya, ada barisan di sini adalah 4, kemudian yang berikutnya adalah 12, berikutnya ada lagi 36, lalu kita diminta menentukan untuk U berapa ya? 9 misalnya, sama dengan berapa? Nah, yang ini adalah A, karena ini adalah U1. Yang ini adalah U2. Nah, ini ke sini adalah R. Pengalinya berapa? Dikali berapa? 3. Kali 3, oke. Ini kali 3. Dikali 3. Itu berarti apa? A-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 3. Cari U9 ini kan kali 3 lagi kan? Ya kan? Mm-mm. Berarti cocok udah. Maka untuk UN kita menggunakan rumus A R pangkat N dikurang 1 berarti U9 maka sama dengan A kali R pangkat 9 dikurangi 1. 9 kurang 1 berapa? 8. 4. 8. Berarti 4 dikalikan R-nya adalah 3. 3 pangkat 8. Udah, dicari nih. 4 kali 3 pangkat 8. Nanti kamu cari hasilnya sama dengan berapa. Ini soal paling gampangnya untuk deret geometri. Ya, barisan geometri. Nah, sekarang untuk soal susahnya nih, misalnya gini. Diketahui U2 itu sama dengan misalnya berapa ya? Angkanya nggak boleh salah-salah misalnya 12. Lalu U5 misalnya sama dengan 4 dikurangi 2 berapa? Ya udahlah, ini Eh, 72 ada gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini mm-mm. anggaplah Iya. itu. Nanti kalau ada kesalahan ya nanti. Nah, kalau U2 ini kan UN itu kan sama dengan A R pangkat N dikurang 1 kan. Jadi kalau Iya. U2 itu kan berarti sama dengan AR kan. Nah, AR-nya ini sama saja dengan berapa? 12. Kemudian U5 itu kan berarti AR pangkat 5 kurang 1, 4 kan? Ini berarti sama dengan berapa? 72 gitu ya. Nah, kalau ini kamu bagi yuk. U5 kita bagi dengan U2. U5-nya ini adalah 72, lalu ini adalah 12. U5 tadi AR pangkat 4 dibagi dengan AR. Hanya coret nih. 72 bagi 12 berapa? 6. Hah? 6. 6. Tunggu dulu. Supaya jadi 8. 12 kali 8 berapa? 12 kali 8. Ya, 96. 9, 12 kali 8. 108. 108 ya? Ah, eh, iya, iya, cocok, cocok. Berarti ini jadi 108 nih. Kali 8, 196 ya? 96 ya, cocok ya? Iya. Oke, 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 iya. Jadi ini kita pakai 96 dah, U5-nya. Jadi kita ganti nih. Nah, ini udah boleh sembarang memang angkanya. 96. Ini 96. Dah. Nah, 96 dibagi 12 kan sama dengan 8. Ya kan? Iya. Nah, R pangkat 4 dibagi R, itu kan R pangkat 3. Sama dengan Mm-mm. 8. 8 itu berapa pangkat 3? 2 pangkat 3 kan? Iya. Ya, berarti R-nya ini sama dengan 2. Ah, dapat R-nya 2 masuk di sini. Tadi U2 itu AR itu sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan 12 dibagi dengan R. Maka sama dengan 12 dibagi 2. Sama dengan berapa? 6. 6. Oke ya. Ini dapat. Jadi kalau misalnya kita cari U9 maka sama saja dengan A R pangkat 9 dikurangi 1. Berarti A-nya adalah 6 dikalikan ini 2 berarti pangkat 8. Gitu. Ini untuk cari U9. Maka 6, 2 pangkat 8 sama dengan berapa? 128 ya? Iya. Iya. Nah, 4 kan 2 pangkat berapa? 16 kan 2 pangkat 4. 16 kali Iya. 16, 256. 6. 256. Nah, tinggal kamu kali. Ini udah. Berarti ini 6, 3, 33.
Terus 18 tambah 3, 21 ya. Cocok ya? Eh, salah. 12 tambah 3, 15. 15. 36. Ini 6 simpen 3, 30 simpen 3, 12 tambah 3, 15. 1536. Ini kalau cari U9-nya. Seperti itu. Jadi ini udah soal susah dari geometri. Ya, ada yang lebih susah lagi sih nanti kalau ini U ini dikurangi U ini sama dengan berapa gitu. Itu akan lebih susah lagi ini tentang itu. Oke, masih ada 3 menit tuh. Apalagi? Nanti masih ada yang ini masih ada bagiannya lagi jumlah sukunya. Jumlah suku kesekian itu beda lagi cara carinya. Untuk barisan aritmatika dengan barisan geometri. Tuh, itu beda lagi. Atau udah Kak cari soal lagi aja ya. Saya kasih soal lagi. Misalnya geometri diketahui U8 misalnya sama dengan 72. Lalu U10 sama dengan misalnya 12 gitu nggak apa-apa. Nah sekarang kalau U8 itu kan berarti sama dengan AR pangkat 7 kan? Ya. Kemudian kalau Mm-mm. U10 itu kan berarti sama dengan AR pangkat berapa? 9 kan? AR pangkat 9 kan? Iya. Pangkat 9 ini 72 ya. Berarti ini kita bagi ini. U10 dibagi dengan U8. Berarti sama dengan di sini adalah 12 per 72. Ini berarti AR pangkat 9 dibagi dengan AR pangkat 7. Aduh, supaya hasilnya 4 berapa ya? 12 kali 4 berapa? 48 ya? 48. Oke, ini Iya. ganti. Ini kita ganti aja. Ini kita ganti 48. 48, ini 48. Berarti ini kan sama dengan 1/4. Nah, ini kayaknya A-nya Mm-mm. coret. Berarti R pangkat 2 sama dengan 1/4. 1/4 itu kan sama dengan apa? 1/2 pangkat 2 kan? Berarti R-nya Mm-mm. sama dengan 1/2. Habis itu kamu cari A. Tadi ini AR pangkat 7 sama dengan 48. Berarti ini A-nya maka sama dengan 48 dibagi R pangkat 7. Berarti sama dengan 48 dibagi dengan 1/2 pangkat 7. Atau sama dengan 48 kali 2 pangkat 7. Ah, nanti kamu cari. Ya, dapat A-nya. Jadi kalau misalnya cari U 2, berarti sama dengan AR saja. Oh, A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 48 kali 2 pangkat 7. R-nya adalah 1/2 dikalikan dengan 1/2. Berarti sama dengan 48 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Berarti sama dengan 48, 2 pangkat 6, 64 ya, kali 64. Udah nanti kamu cari gitu. Nggak perlu ini dicari hasilnya berapa gitu, jangan. Pakai gini aja. Karena ini kan, kenapa bisa pangkat ini kan sama dengan 48 kali 2 pangkat 7 kali 2 pangkat min 1. 7 dikurang 1 berarti 6. Nah, jadi ini, seperti itu. Oke? Ya, ini sudah Oke. soal agak susahnya. Oke.